Alhamdulillah fi hadhihi fursah qadarna nahnu alal hudur fi hadzal fasli inna ta'alam kitab ta'lim al-muta'allim hayya nabda ta'allumana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absennya nanti saja ya di akhir. Pembahasannya kemarin itu sampai mana ya? Paling bawah mana? Halaman 14 ya? Paling bawah. Oh, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 di paling bawah ya, baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qila syi'run, sebagaimana dikatakan sebuah syair ya. Kama qila syi'run likullin ila sya'wil ula harakatun. Likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatun. Likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatun. Setiap orang, likullin, setiap orang ila sya'wil ula harakatun, pada derajat yang tinggi, harokatun, bergerak, harokatun, bergerak. Jadi maksudnya setiap orang itu bergerak atau mengambil langkah untuk menuju derajat yang tinggi. Walakin azizun, akan tetapi sedikit sekali, firrijali sabatun, orang-orang yang konsisten, yang teguh. Akan tetapi sedikit sekali orang yang teguh. Nah, ini syair berkaitan dengan penjelasan yang sebelumnya bahwa dalam mencari ilmu, dalam memilih guru, ya, dalam apalagi memilih teman itu harus apa? Harus konsisten, harus teguh, harus sabat. Jangan kesana kemari begitu. Kila dikatakan asyaja'atu, keberanian itu, sabru sa'atin. Asyaja'atu, keberanian itu, sabru sa'atin, adalah kesabaran saat ditimpa ujian, ya, ditimpa musibah. Sabru sa'atin. Jadi asyaja'ah itu laisat bikuatil badan, bukan berani itu bukan karena kuatnya badan, akan tetapi bisa bersabar ketika menghadapi sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Fayan bagi, maka seharusnya, semestinya, litolibil ilmi, para pelajar ya, pelajar ilmu, litolibil ilmi, pencari ilmu, an yasbuta, teguh, ayasbuta, teguh, wa yasbiro, dan bersabar, ala ustadzin, pada satu guru, gitu ya.
kemarin di penjelasan sebelumnya, jangan karena misalkan tidak menarik pembelajarannya atau apa yang disampaikannya sehingga pindah misalkan ke guru yang lain. Itu akan menghilangkan berkah ilmu gitu. Wa ala kitabin, dan pada satu kitab, hatta layat rukahu, abtaro, sehingga tidak meninggalkannya, hatta layat rukahu, sehingga tidak meninggalkannya, abtaro, dalam keadaan kurang. Jadi maksudnya belum selesai satu kitab sudah ganti lagi begitu ya. Wa ala fannin, dan pada satu bidang ilmu. Fan itu ya, min fununul ilmi. Wa ala fannin, dan pada satu bidang ilmu, hatta la yashtagila bi fannin akhara, hatta la yashtagila bi fannin akhara, sehingga tidak sibuk dengan bidang lain. Qabla an yutkina al-awwala, sehingga menyempurnakan yang pertama. Wa ala baladin, dan pada satu daerah, pada satu tempat, hatta la yantakila ila baladin akhara, sehingga tidak berpindah, hatta la yantakila, sehingga tidak berpindah, ila baladin akhara, ke daerah lain. Min ghairi daruratin, tanpa kondisi darurat. Min ghairi daruratin, tanpa kondisi darurat. Misalkan kita belajar di satu tempat di daerah di mana begitu ya, di satu negara misalkan. Nah, itu jangan langsung pindah gitu. Tapi menetap dulu di sana. Kecuali tadi ada kondisi darurat, misalkan terjadi perang gitu ya, atau terjadi konflik. Nah, itu kita pindah. Fa inna dzalika, karena fa inna dzalika kullahu, karena semua itu, fa inna dzalika kullahu, karena semua itu, yufarriqul umura, akan memecah belah, atau apa ya, yufarriqu itu merusak lah ya, al umura, urusan, jadi akan memecah urusan gitu. Wa yushaggilu al quluba, wa yusgilul qalba, dan menyibukkan hati. Wa yudi'ul awqati, wa yudi'ul awqati, dan menyia-nyiakan waktu. Wa yu'dzil mu'allima, dan menyakiti guru, dan menyakiti guru. Wayan bagi, dan semestinya, an yasbiro, bersabar, amma turidu nafsuhu wa hawahu, atas apa yang diinginkan oleh dirinya dan hawa nafsunya.
begitu ya. Jadi kita harus dalam mencari ilmu itu harus teguh ya. Teguh dan bersabar pada satu guru, pada satu kitab, sehingga tidak meninggalkannya dalam kondisi kurang gitu. Maksudnya belum selesai gitu. Kemudian pada satu bidang, sehingga tidak disibukkan dengan bidang yang lain. Kalau kita di kampus kan satu bidang ya, makanya di jurus-jurus kan begitu ya. Tapi beda-beda dosennya. Karena kalau sama satu dosen kewalahan gitu ya. Jadi kita di kampus juga sama. Kita belajar di satu bidang. Misalkan kalau yang jurusan pendidikan bahasa Arab, ya yang berkaitan dengan itu, dengan bidang bahasa Arab gitu. Kalau misalkan jurusan manajemen pendidikan Islam, itu fokus ke situ gitu. Tidak bercabang. Meskipun ada beberapa orang yang dia sanggup untuk menempuh beberapa bidang dalam satu waktu dan semuanya selesai. Teman-teman pernah lihat ada orang yang gelarnya itu ujungnya itu berapa biji gitu. Saya pernah lihat ada yang sampai 10 lebih gitu. S2-nya berapa. Jadi dalam satu tahun misalkan dalam waktu yang bersamaan itu ngambil berapa jurusan gitu. Beda-beda berapa bidang. Ya kecuali itu kalau mampu. Nah tapi ya lebih baiknya memang fokus gitu ya. Menurut kitab ini fokus pada satu bidang, tidak disibukkan dengan bidang lain. Sehingga bisa disempurnakan gitu dalam mempelajari bidang. Qala syairu Qala syairu, seorang penyair berkata, ini syairnya yang mana ya? Innal hawa lahwal hawanu bi ainihi. Innal hawa lahwal hawanu bi ainihi. Wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Innal hawa lahwal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'ul hawani. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu itu lahwal hawanu bi ainihi, lahwal hawanu bi ainihi, keadaannya remeh dan hina. Remeh dan hina. Wa sari'u kulli hawa sari'ul hawani. Dan orang yang kalah dengan hawa nafsu, wa sari'u kulli hawa, dan orang yang kalah atau tertekan oleh hawa nafsu, sari'ul hawani, berarti ia terdesak kehinaan atau tertekan kehinaan. Jadi intinya jangan mengikuti hawa nafsu ya. Menurut penyair tadi, innal hawa lahwal hawanu bi ainihi, bahwa hawa nafsu itu adalah sesuatu yang hina dan remeh. Wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin, dan orang yang terdesak, yang
tertekan oleh hawa nafsunya, dia berarti tertekan oleh kehinaan. Itu ya. Kemudian wayasbiro ya. Wayasbiro ini masih atap ya ke atas. Wayasbiro dan bersabar alal mihani. Alal mihani terhadap berbagai apa mihan? Cobaan ya. Wal baliyati dan bencana. Sabar menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan dalam mencari ilmu. Kila dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihani. Khazainul muna gudangnya kemuliaan itu, ala qanatiril mihani, terletak pada wadah cobaan. Terletak pada wadah cobaan. Jadi maksudnya kemuliaan itu atau cita-cita yang luhur itu gudangnya itu ada pada berbagai cobaan ya. Jadi kalau kita ingin meraih suatu kemuliaan, ingin meraih cita-cita yang luhur, maka kita harus siap menghadapi berbagai cobaan, berbagai ujian ya. Kita ingin lulus sebagai sarjana di UIN Bandung. Nah, coba kita perhatikan, banyak nggak cobaannya? Banyak. Mulai dari pas mau berangkat misalkan ya, kemudian ada mungkin yang terkendala biaya, ada yang mendapat cobaan berupa hal-hal lain. Nah itu pasti ada ketika kita mau menuju cita-cita kita, menuju kemuliaan. Wa an syaddu ya. Wa an syaddu dan aku membacanya. Ini kata siapa? Pengarang kitab ini ya. Jadi kemudian wakila dan dikatakan li Ali annahu bahwa sungguhnya li Ali ibni Abi Thalibin karramallahu wajhahu, dikatakan sebuah syair milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah. Ala, ini populer ya ini syair. Ala la tanalal ilma illa bisyiddatin. Ala la tanalul ilma illa bisyiddatin. Ingatlah, ala la tanalul ilma, tidak akan diperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara, 6 hal. Nah, apa saja? Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Saya akan menjelaskannya kepadamu an majmu'iha bibayanin, semuanya. Sajalah.
Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Saya akan menjelaskannya kepadamu semuanya. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin. Zakain, pertama kecerdasan. Zakain, kecerdasan. Wa hirsin, dan apa hirsin? Tamak ya. Tamak atau apa? Semangat ya. Semangat mencari ilmu untuk menghasilkan ilmu. Wastibarin, dan bersabar. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Wabulgotin, yang keempat. Bulgoh, bekal. Bekal ya. Wa irsyadi ustadin, yang kelima, bimbingan guru. Wa tuli zamanin, dan waktu yang lama. Wa tuli zamanin, dan waktu yang lama. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Ini bagusnya kita hafal ya, biar ingat. Jadi bisa dikatakan syarat untuk memperoleh ilmu itu ada berapa? 6. Pertama, zakain, punya kecerdasan. Nah, di sini yang dimaksud kecerdasan itu bukan berarti orang yang memiliki IQ di atas rata-rata atau memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Akan tetapi lebih kepada apa? Orang yang mempunyai akal saja begitu. Jadi zakain itu orang yang mempunyai akal. Mau dia IQ-nya berapa, yang penting bisa mikir lah begitu. Nah itu bisa. Jadi tidak berarti zakain di sini itu harus pinter gitu, harus cerdas misalnya. Harus saya mah udah nggak pinter, nggak cerdas, jadi nggak ada syarat ini, jadi nggak usah belajar. Nah, nggak begitu. Yang dimaksud zaka di sini bukan cerdas, maksudnya tadi IQ tinggi, tapi yang penting apa? Punya akal, bisa berpikir. Kemudian wahirsin, tadi tamak ya, tamak terhadap ilmu. Berarti kalau tamak terhadap ilmu, dia sangat haus akan ilmu. Dia sangat bersemangat untuk mencari ilmu. Misalkan kayak teman-teman kan kalau ke kampus, wah semangat dari sini itu, dari asrama, semangat mencari ilmu. Sehingga ketika misalkan ada jam yang kosong atau menunggu waktu antar mata kuliah gitu ya, dimanfaatkan ke perpus kan gitu ya, membuka banyak buku, karena itu tadi semangat apa? Belajar gitu ya. Tapi misalkan ada juga yang nongkrong tapi sambil main HP gitu, dan ternyata yang dibuka di HP-nya tentang informasi-informasi penting yang terupdate. Kemudian banyak juga kan aplikasi-aplikasi yang berupa ilmu itu, buku-buku itu banyak loh di aplikasi, kitab-kitab gitu. Wah itu dibuka. Jadi bukan scroll yang lain-lain gitu ya, tapi itu husnudzon kalau ada teman-teman yang ngumpul di kampus lagi pada pegang HP, itu lagi membaca buku itu, referensi. Kan banyak sekarang buku PDF ya, banyak ya. Itu kitab apapun yang kita ingin baca itu bisa kita peroleh dengan mudah lewat internet itu. Kita tinggal ketikkan saja judulnya, kitabnya. Apalagi teman-teman yang di bahasa Arab ya, kan perlu referensi banyak tuh. Kemudian wastibarin, sabar. Nah ini jadi penting ya, sabar. Apalagi
Misalkan di momen-momen menjelang UAS ya, UTS gitu ya, pasti tuh banyak cobaan ya, banyak ujiannya, banyak tugasnya, itu harus sabar. Jangan mengeluh. Apalagi misalkan yang semester akhir gitu ya, sedang menyelesaikan tugas akhir. Nah itu perlu banyak kesabaran. Kalau yang tidak ada kesabaran itu pasti tidak akan selesai itu studi. Misalkan bimbingan ke dosennya, oleh dosennya diuji sedikit, wah langsung pundung misalkan ya, pulang ke rumahnya ya tidak akan selesai. Nah, perlu kesabaran, sabar pokoknya menghadapi berbagai ujian, cobaan. Kemudian wabulgotin, bulgoh itu tadi apa? Bekal ya, duit katanya, bekal ya. Pokoknya kita tidak akan bisa belajar tanpa adanya bekal, itu juga ya penting. Nah, sementara bekal kita saat ini dari siapa? Dari orang tua. Nah, makanya untuk mendukung syarat ini agar kita punya bekal ya kita doakan orang tua kita yang sedang mencari rezeki untuk kita, atau kalau yang sudah bisa mandiri ya berdoa agar dimudahkan, dilancarkan rezekinya sehingga kita tidak terhambat ketika mencari ilmu. Iya, mencari bekal juga betul. Kalau yang mandiri ya. Kalau yang masih dari orang tua ya kita doakan orang tua. Kalau yang dari siapapun semuanya kita doakan agar dimudahkan rezekinya sehingga itu jadi wasilah juga kelancaran kita dalam mencari ilmu karena kita akan punya bekal. Tinggal di sini kan itu perlu apa? Bekal ya. Betul? Betul. Kemudian wa irsyadi ustadin, perlu ada bimbingan guru. Nah, makanya pasti ada setiap mata kuliah, setiap pelajaran pasti ada ya yang dosen pengampunya. Itu karena perlu bimbingan. Meskipun misalkan sekarang itu ilmu itu sudah bisa kita peroleh melalui gadget begitu ya, melalui internet dengan mudah, ilmu apapun misalkan kita ingin belajar bisa. Tapi tetap kita perlu yang namanya bimbingan guru ya agar tidak tersesat. Waktu li zamanin, dan waktu yang lama. Nah, makanya kalau orang-orang dulu itu termasuk guru-guru saya yang di rumah begitu ya, itu beliau belajarnya itu di pesantren itu 12 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun gitu belajarnya itu. Nah itu karena di antara syarat mencari ilmu agar betul-betul matang itu perlu waktu yang lama. Nah kita juga di sini ya di UIN Bandung kuliah berapa tahun? 4 tahun. Nah ada tuh yang sampai 7 tahun mungkin mengamalkan ini karena butuh waktu yang lama. Jadi menurut dia saya belum cukup kayaknya belajar 4 tahun, tambah lagi 3 tahun ya. Sampai harus dipanggil oleh staf di jurusannya. Ayo kamu selesaikan katanya gitu. Jangan terlalu betah. Nah, teman-teman juga yang misalkan S1-nya selesai 1 tahun, tidak cukup nih. Kayak 4 tahun ya, tidak cukup nih 4 tahun. Lanjutkan S2-nya ya. Itu terus belajar. Selesai S2 langsung S3 kan begitu. Nah itu karena ya perlu banyak waktu untuk memperoleh ilmu. Lanjutkan ini sedikit lagi aja ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa amma ikhtiyarus syariki, adapun memilih teman, fayan bagi maka semestinya an yakhtaro memilih
mencari ilmu itu memilih al-mujidda. Al-mujidda itu orang yang bersungguh-sungguh, wal waro'i, dan apik atau berhati-hati, punya sikap berhati-hati, wal waro'a ya, wasahibat tab'i, dan yang memiliki karakter al-mustaqimah yang lurus. Memiliki karakter yang lurus atau tabiat yang baik ya. Wal mutafahimi, dan yang pengertian. Wal mutafahim, dan yang pengertian. Wa yafirru minal kaslani, dan menghindarlah dari pemalas ya, dari teman yang pemalas. Yafiro, dan menghindarlah minal kaslani, dari orang yang malas. Wal mu'attili ya. Wal mu'attili, dan orang yang menunda-nunda. Anu resep utlahnya. Mu'attil, resep libur. Jadi mana ya libur teh, wah gitu, surak atau gitu, hindari itu ya. Wal miksari, dan yang banyak bicara. Banyak bicara ya, banyak bicara yang tidak berfaedah, maksudnya itu ya, yang sedikit aksi. Wal mufsidi, dan yang berbuat rusak. Wal fattani, dan yang tukang fitnah. Nah ini petunjuk untuk kita memilih teman. Meskipun ada yang bilang, wah gak usah pilih-pilih teman gitu. Tapi tetap itu kita harus selektif. Mana yang harus kita cukup hanya kenal saja. Ada yang memang gitu teman kita itu ada yang dijadikan sahabat gitu, yang selalu menemani gitu. Nah itu kriterianya yang tadi gitu ya. Jadi yang harus ditemani itu, atau yang kita jadikan teman dekat itu adalah yang apa tadi? Al-mujid, yang semangat, bersungguh-sungguh. Kemudian yang waro gitu, berhati-hati. Kemudian yang mempunyai karakter yang baik, itu penting. Kemudian harus hindari teman yang malas, kemudian yang menunda-nunda, apalagi yang banyak bicara, berbuat rusak, yang suka fitnah, itu harus dihindari. Karena mau tidak mau lingkungan itu akan sangat mempengaruhi. Silakan aja teman-teman pasti merasakan itu. Ketika misalkan dulu sering banyak gabung dengan lingkungan yang baik, itu pasti kita itu sedikit banyaknya terbawa gitu. Kemudian kita beralih ke lingkungan yang kurang baik, pasti itu terbawa. Atau tidak usah jauh-jauh lingkungan ya, itu teman aja. Kita punya teman yang malas, itu pasti ke kitanya itu ada pengaruh. Ketika kita ingin semangat juga jadi ke bawah gitu. Ada di antara teman itu yang dia dari segi kecerdasan itu tidak kalah dengan yang lain, bahkan bisa disebut di atas rata-rata yang lain. Jadi sangat cerdas, sangat pintar. Tapi ketika penyelesaian tugas akhir itu tidak beres-beres. Nah, ternyata setelah dianalisis, dia bukan kurang pintar, tapi dia salah gaul. Malah sering barengnya itu dengan yang tadi, yang malas, yang mata kuliahnya belum selesai gitu. Jadi ya sudah, malah main PS misalkan ya.
malah main gitu ke sana kemari. Yang harusnya fokus misalkan menyelesaikan tugas. Nah, ada orang yang kecerdasannya itu ya biasa-biasa saja. Tapi kok bisa selesai tepat waktu kuliahnya itu? Nah, itu karena dia sering bergabung, ya, membentuk komunitas yang baik, gitu. Ikut ke yang rajin, sehingga dia akan terbawa. Ketika ada teman kita sedang mengerjakan tugas, di kamar itu ada 4 orang misalkan, 3 orangnya mengerjakan tugas, pasti kita itu mau nyantai-nyantai itu gak enak gitu kan, ada rasa itu, sehingga kita harus mengerjakan tugas. Beda dengan ketika kebanyakan teman kita yang malas, kita belajar jadi gak enak gitu. Jadi ya udah temenin gitu, ya, temenin malasnya gitu. Ya, akhirnya kan terbawa begitu. Nah, itu prosedur atau aturan atau petunjuk kita untuk memilih teman. Sudah habis waktunya? Nah, ini syair kelanjutannya itu nanti untuk menjelaskan yang memilih teman. Adapun yang ini coba kita hafalkan yang syair yang itu ya. Ala la tanalul ilma illa bisittati saun bika an majmu'iha bayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Barangkali itu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'lim antar zuqonal wasi'ah wa antar zuqonal